Jangan gigit aku, jangan gigit. Wah, tubuh berenergi yang murni. Bener-bener wadah sempurna pemberian langit. Kamu siapa? Aku Lu Yuan, mahasiswa di Universitas A. 3 hari lalu, kiamat tiba-tiba datang. Banyak teman dan dosen berubah jadi aneh. Mereka jadi gila, gigit manusia kayak gila. Yang digigit gak beneran mati, tapi berubah jadi zombie baru. Zombie makin banyak aja. Kita yang sembunyi di asrama, kehabisan makanan. Nah, di situasi kayak gitu, si Su Qingsui demi keluar, cari persediaan. Nipu aku, biar mati. Lu Yuan, di depan pintu ada zombie. Aku lapar banget. Bisa alihkan mereka? Oke, aku alihin mereka sekarang. Aku masih punya roti terakhir. Kamu baik banget. Aku dapat barangnya, pasti balik nyelamatin kamu. Aku percaya kamu. Aku pasti balik selamat. Tunggu aku ya. Qingsui dan yang lain bakal selamat. Dasar bodoh. Mereka hampir ngejar. Asramanya di situ. Bentar lagi selamat. Qingsui, cepat bukain pintunya. Qingsui, ini aku. Aku belum masuk, Mi. Qingsui, aku udah balik. Cepat buka pintunya. Gak bakal. Buka pintunya. Lu, Yuan, kamu emang raja bucin sejati ya? Qingsui cuma ngomong sedikit, kamu langsung nekat lari alihin zombie. Kalau bukan karena butuh umpan mati, Qingsui cepat bukain pintunya. Aku malas ngomong sama dia. Cuma kodok jelek. Mau ngejar kembang kampus. Pantas aja mati pun tetap jomblo. Lu, Yuan, berkat kamu, kita bisa dapetin makanan ini. Kak Long, makasih udah capek-capek. Kamu punya pacar, tapi nyuruh aku yang mancing zombie. Zombie kan bahaya. Kalau pacarku terluka gimana? Dia takut terluka. Aku enggak. Kamu kan orang baik. Anggap aja, bantu sesama. Dasar bajingan semua. Lu, Yuan, panggil aku kakek 10 kali, baru kita keluar nolongin. Mau enggak? Kak Long, udah jangan ladenin. Orang kayak dia, disuruh jilat sepatu aja aku jijik. Sampah. Di kehidupan selanjutnya, pasti ku balas kalian 100 kali lipat. Aku tunggu. Dasar bodoh. Kali ini, beneran tamat. Sayang, aku Lu Yuan mati masih perjaka. Ini... Sial. Kenapa harus dijebak pas menjelang turnamen sekte? Harus cepat cari pasangan kultivasi. Tapi udah malam gini, cari cowok gimana? Masa iya tiba-tiba ada yang jatuh dari langit? Beneran, ada cowok jatuh dari langit. Wah, tubuh yang murni yang sempurna. Bener-bener tungku kultivasi pemberian langit. Aku di mana ini? Kamu siapa? Sume, dari sekte Hehuan. Tapi orang-orang di luar lebih suka manggil aku si tulang penggoda. Aku ternyata nggak mati. Malah nyasar ke dunia kultivasi yang legendaris. Udah terlanjur di sini. Tinggal aja. Mau ngapain kamu? Ini memalukan banget. Cambuk kecil, kesini. Lutut, tahu nggak apa itu kultivasi ganda? Asal kamu layanin aku dengan baik, aku bisa sisain jasadmu utuh. Tuhan kirim aku sini. Cuma biar sebelum mati, aku kehilangan keperjakaan. Jangan. Mau kabur? Bisa kabur emangnya? Adik kecil, mulai hari ini, aku adalah tuanmu. Sinar matahari, bayangan yin yang berpadu, bulan terbenam bejana giok nyala membara. Kami menyatu, gerbang mistis terbuka. Sedetik ilham, tembus kabut. Kalau terus gini, aku bakal dihisap abis dia. Nggak boleh. Aku masih punya dendam. Aku nggak boleh mati. Ini menarik energi ke dalam tubuh. Habis 2 kultivasi sama dia. Aku ternyata berubah dari orang biasa jadi kultivator tingkat 3. Tapi badannya bagus banget. Ujungnya cuma latihan bareng doang. Kalau aja bisa. Memang pantah tubuh yang murni. Dual kultivasi dengannya malah sembuhkan lukaku. Bahkan levelku yang mandek bertahun-tahun mulai goyah. Kalau beberapa kali lagi membentuk dan tinggal tunggu waktu. Nanti di sekte nggak akan ada lagi yang berani meremehkanku. Ayo, sini adik kecil. Lagi. Mau ngapain? Tenang aja, kamu sekarang harta karunku. Aku nggak mau langsung bikin kamu rusak. Aku masih ada urusan. Kamu racik sendiri dan bigu buat ganjal perut. Ingat, tanpa izin dariku, nggak boleh pergi dari sini. Apaan sih ini? Ya udah, coba dulu deh. Dan bigu itu level 1. Peracik pemula bisa bikin ini. Bahan yang dibutuhin,
rumput, cuyu, baizi, dan buah danmu. Di novel, artefak emang gini ya? Oke, mulai meracik sekarang. Logam, kayu, air, api, tanah. Api bakar kayu, nyala. Lapar banget. Andai ada semangkuk daging babi kecap, kuah coklat pekat, ngebungkus daging perut babi, 1 gigitan. Lembut dan gurih banget. Lemaknya langsung meledak di mulut. Kamu lagi ngapain? Bikin dan bigu dong. Meracik dan... Tapi aku jelas cium bau daging. Dan bigu itu putih bersih kayak giok. Bola lumpur hitam kayak gini. Mana layak disebut dan? Gagal ya. Masih bisa dimakan. Dan bigu yang layak. Bisa bikin kultivator sebulan gak makan gak minum. Punyamu ini paling cuma 3 hari. Tapi gak bakal bikin mati. 1 butir, 3 hari nggak lapar. Kalau balik ke kiamat, aku nggak bakal kurang makan lagi. Nanti Cewek-cewek di asrama. pasti pada berlutut nyembah aku. Tapi gimana aku bisa nyebrang ke sini? Aku ingat sebelum pingsan, gelang ini nyala sendiri. Baterai lemah. Mau mati. Apa yang terjadi? Aku balik lagi ke dunia modern. Kalau gitu, aku nggak terkalahkan dong. Ini kenapa sih? Apa mati baterai? Coba di-charge dulu. Kok mirip banget sama bunga teratai di dahi iblis itu? Persis sama banget. Coba buka. Baterai lemah. Mau mati sebentar lagi. Kok ilm lagi? Ini sebenarnya kenapa sih? Capek banget aku. Oh, ngerti sekarang. Gelang ini bisa bawa aku pindah ke sekte hewan. Mati baterai, balik sendiri. Dan aku juga bisa bawa barang-barang ikut balik. Kalau gitu, kalau aku bisa bolak-balik 2 dunia tuker barang, aku bisa berkuasa di dunia kiamat ini. Tapi begitu di-charge, kayaknya 1 gedung langsung mati lampu. Harus cepet cari power bank. Buat Necas bilang ini. Aduh, lapar banget. Makan dulu deh yang penting. Pil penahan lapar ini dimakan. Rasa laparnya langsung hilang. Dan ternyata rasanya kayak daging babi kecap. Apa gara-gara waktu aku bikin pil itu, aku terus mikirin daging babi kecap. Siapa? Lu Yuan. Ternyata lo nggak mati. Lo masuk kapan? 5 nih, lama nggak ketemu. Kaitnya setelah kalian keroyok aku, hidup kalian juga nggak enak. Lu Yuan, tadi lo makan apa? Aku udah lapar berhari-hari. Cepet keluarin barangnya. Lo kan cowok gede. Masa makan sendiri diem-diem? Cepet keluarin. Kalian mau? Minta tolong dong. Kirain lo nemu barang bagus apa? Ternyata cuma bola tanah. Barang kayak gini aja mau suruh aku ngemis kalau. Wah, yang tadi lo kasih aku makan itu apa? Cepet bilang. Enak banget. Aku mohon dong. Ini pil racikan rahasia aku. Makan 1, 3 hari nggak lapar. Lucu banget. Lu Yuan, lo nggak lagi gila karena stres kan? Ngerasa udah masuk dunia kultivasi. Terus bikin pil puasa gitu. Udahlah, ngapain ngomong sama badut kayak dia? Mending kita gabung sama Kak Zhao aja. Tapi kan klub Tianlong dia. Cuma nerima cewek cantik yang nilainya 7 ke atas. Gak tahu aku lolos gak ya? Diam semua! Lu Yuan? Pil tanah yang tadi itu masih ada nggak? Tentu aja. Gak nyangka Lu Yuan punya kemampuan kayak gitu. Tapi cowok jomblo kayak dia. Aku tinggal godain dikit, dia pasti langsung nempel sendiri. Lu Yuan, kasih semua pil tanah yang ada di kamu ke aku. Kalau efeknya beneran kayak yang kamu bilang, aku pasti balas besar. Aku suka cewek yang nurut. Asal dia bikin aku senang. Pil aku kasih sepuasnya. Wah, rame banget sini. Si bodoh akhirnya gila gara-gara zombie. Pil buatan Lu Yuan beneran ajaib loh. Ada rasa dagingnya. Terus abis makan langsung kenyang. Nggak mungkin. Kamu pasti kelaparan sampai halusinasi. Enggak kok. Cukup. Sini kasih ke aku. Apaan nih sampah? Siapa yang percaya sama si bodoh ini? Keluar dari Tianlong sekarang. Tuh kan? Oke deh. Kutunggu kalian memohon. Gedung itu mati air, mati listrik. Semua orang udah
kabur. Mau lihat dia sendirian? Gimana bisa bertahan? Aku taruhan, dia nggak kuat 3 hari. Lu Yuan, demi kita pernah satu kelas. Kalau kamu berlutut minta maaf sekarang, masih sempat. Nggak perlu. Zhao Tianlong ngandalin badannya yang kekar. Dia ngumpulin banyak anak dari asrama. Aku nggak bisa lawan dia sekarang. Kayaknya aku harus ke sekte Hehuan buat ningkatin kekuatan. Tapi yang paling penting, sekarang harus mecah segelang dulu. Udah, balik semua sana. Dia nggak bakal bertahan lama. Pio dia kayaknya beneran manjur deh. Gak kuat lagi. Lapar banget, Kak. Tolong kasih aku makanan lagi dong. Aku beneran gak kuat lagi. Sialan. Cowok gak ada yang bener. Waktu tidur bareng, sumpah mau mati demi aku. Sekarang roti sepotong aja gak mau bagi. Udah, jangan ngomel. Hemat tenaga. Kak Zhao sama yang lain pergi cari makanan. Mungkin bentar lagi dikirim ke sini. Datang, Mi. Jingxue, hari ini cuma nemu beberapa bungkus mie instan. Gua abang-abang dulu. Kamu tahan dulu ya. Cowok gak ada yang benar. Gak nyangka. Aku Su Chingsue ternyata bakal mati kelaparan di asrama. Sama-sama lapar 3 hari. Tapi Mani mukanya seger banget. Gak pernah bilang lapar. Jangan-jangan Pil Lu Yuan beneran manjur. Lapar. Ke C301. Kamu sendiri. Kendudung C, kamar 301. Bawa powerbank juga. Ah, itu Lu Yuan. Lu Yuan ini jangan-jangan palsu. Jangan coba tipu aku. Gimana ya? Mau daging babi? Pil buatanku wanginya kayak daging. Rasanya kayak asli. Sama puasnya. Pengen banget. Ya udah, aku kan primadona kampus. Masa nggak bisa atasin cowok lugu kayak Lu Yuan dengan nyalinya? Dia pasti nggak berani macem-macem. Jingxue, udah malam. Mau kemana? Di dalam. Pengap banget. Aku keluar cari angin. Sial. Pasti Zhao Tianlong. Diam-diam kirimin dia makan. Namanya juga primadona. Ayo, kita ikutin. Siapa tahu bisa numpang makan. Dia malah nyamperin Lu Yuan. Aku harus kasih tahu Zhao Tianlong. Lu Yuan, Di saat kayak gini, dia masih sempat main game. Oh, kamu. powerbanknya aku bawain. Mana pil yang kamu bilang? Oke, coba lihat ini apa. Beneran bau daging babi. Cepet kasih aku. Mau makan boleh, berlutut. Tuker sama jasamu. Jasa apa? Jangan harap aku nggak bakal demi sesuap makan. Jiwa tubuhku, dasar pengemis. Muka lu gede, berani mau tiru aku. Mimpi kali ya. Aku mau kamu berlutut. Dan bersihin lantai ini sampai bersih. Kamu nyuruh aku bersih-bersih. Kalau kamu nggak mau, pergi sekarang juga. Aku udah 3 hari nggak makan. Kalau malam ini nggak dapat makanan. Aku mau demi bertahan hidup. Aku harus tahan. Lu Yuan, penghinaan hari ini nggak bakal aku lupain begitu aja. Siapa sangka bunga kampus yang angkuh sekarang jadi tukang bersih-bersih. Kerjaannya udah selesai. Boleh kasih obatnya sekarang kan? Boleh. Berlutut dulu baru ambil. Lu Yuan, kamu sengaja balas dendam ke aku ya? Nggak mau ya udah pergi sekarang. Ya udah. Berlutut ya, berlutut. Kamu kasih yang udah digigit. Nggak mau ya udah. Aku makan. Siapa bilang nggak mau? Enak banget. Ini makanan surga banget sih. Lu Yuan nggak bohong. Begitu telan pilnya, langsung nggak lapar. Tapi satu, cuma tahan 3 hari. Kalau mau terus hidup, harus ambil hati pria ini. Kak Lu Yuan, aku belum pernah makan pil seenak ini. Boleh kasih aku beberapa lagi? Aku bisa terus melayani. Siapa yang kakakmu? Mulai sekarang panggil aku Tuan. Tuan? Ya udah, aku tahan. Baik, Tuan. Lu Yuan, keluar lo sekarang. Mereka ada di dalam. Kak Zhao, aku lihat sendiri King Sui masuk kamar Lu Yuan. Jangan lepaskan mereka berdua ya. Diam. Lu Yuan, keluar lo sekarang juga. Jingxue, ternyata kamu beneran di sini. Kenapa kamu hianatin aku? Enggak, aku juga terpaksa. Sini, pijitin aku. Apa? Ya ampun. Udah cukup kan? Hah? Sialan kau Yuan. Kak Zhao, ada perlu apa cari aku? Yuan, lo berani rebut cewek gue. Lo udah bosan hidup ya? Rusak kan? Jingxue, gue nggak tahu sampah ini. Pakai cara apa? Nancam lo. Tapi lo tenang aja. Gue segera ke sana. Xiaosu, aku ngancam kamu ya. Zhao Tianlong, jangan cari aku lagi.
Aku nggak mau, Lu. Tuan, salah paham. Ching Sui, kamu ngomong apa sih? Lu, Yuan, keluar lo sekarang. Gue bakal bunuh lo. Bang Long, kita susah payah alihin zombinya. Jangan sampai mereka balik. Iya Bang Long, selamatin nyawa dulu. Lu, Yuan, awas lo ya. Urusan ini belum selesai. Bang Long, Kamu mau pergi bareng Zhao Tianlong? Aku nggak mau. Tuan, pil hari ini. Barang gue bisa gue kasih. Tapi lo nggak boleh minta. Berlutut di depan pintu 2 jam, biar lo sadar. Baik. Lu Yuan, dasar brengsek. Begitu gue tahu asal pilnya, lo bakal nyesel hidup. Pil puasaku cuma ada 10 butir. Buat gue sendiri aja kurang. Kayaknya udah waktunya balik bikin lagi. Ke sekte Hehuan. Ada apa ini? Lepasin aku. Biar aku periksa dulu perkembangan latihanmu. Yang benar. Lagi-lagi. Hari ini penampilanmu lumayan. Aku kasih kamu waktu semalam untuk menembus tahap suci. Kalau enggak, aku bakal telanjangi kamu dan lempar ke ikan. Baik, aku pasti nggak akan mengecewakan Tuan. Iblis ini benar-benar seenaknya. Tanpa kultivasi ganda, aku tetap bisa naik level. Gue pasti nggak mau layanin dia lagi. Sumei itu mudi banget. Dunia kiamat juga penuh bahaya. Aku harus punya cara lindungi diri. Kalau aku mikirin masakan apa, bisa bikin pil dengan rasa itu. Kenapa nggak coba variasi rasa lain? Iga asam manis, daging goreng tepung, kepiting goreng rempah bawang. 18 botol pil bigu. Cukup buat beberapa waktu. Sekarang aku di level 8 Lianci. Cukup untuk meracik pil ringan tingkat kuning. Sekali lagi, Mulai. Embun pagi mengembun. Bintang berputar membentuk. Pil ringan terbentuk untukku. Meskipun cuma pil kualitas paling rendah, tapi di dunia kiamat udah cukup. Gelangnya mati. Aku harus balik. Lu Yuan, berani sembunyi di dalam, ha? Hari ini gue bakal kamu. Bang Long, apa datang? Semua kata-kata tadi itu Lu Yuan yang maksa aku ngomong. Di hatiku, cuma ada kamu seorang. Maafin aku ya. Su Ching Sui, pikir baik-baik sebelum ngomong. Diam kamu. Lu Yuan, mendingan kamu sadar diri. Serahin semua pilnya sekarang. Aku bisa minta Bang Long ampuni kamu. Kalau enggak, siap-siap dibakar hidup-hidup. Silahkan coba. Karena kamu cari mati. Jangan salahin gue, anak buah. Terus bakar. Sampah. Masih berani suruh aku panggil kamu Tuan. mati sana. Kalian senang terlalu cepat, biar aku coba pil ringan kualitas rendah ini. Gini aja nggak bisa bunuh Lu Yuan. Zhao Tianlong emang badannya kekar, tapi dia bisa lawan Lu Yuan. Brothers, Lu Yuan bisa bertahan selama ini. Pasti nyimpen banyak persediaan. Kita tangkap dia. Paksa dia ngomong tempatnya. Biar lebih banyak yang selamat. Ayo serbu bareng. Tangkap hidup Lu Yuan. Biar dia sehebat apapun. Gak bakal menang lawan kita segini. Serang. Tangkap hidup Lu Yuan. Kalau kalian emang mau cari mati, hari ini gue kabulin permintaan kalian. Lu Yuan, matilah kau. Bodoh, gue di sini. Bang Long, ini gue. Lihat benar. Diam loh. Kok si pecundang ini bisa secepat ini? Gue di sini. Enggak. Gue nggak bakal kalah dari dia. Kok nggak kena sih? Berani lo, jangan kabur. Oke, gue diam di sini. Lu Yuan, gue bunuh lo. Ini Zhao Tianlong. Permainan udah selesai. Apa? Aku nggak salah lihat kan? Lu Yuan kalahkan Zhao Tianlong 1 pukulan. Serem banget. Lari.
Jangan mendekat. Mau ngapain lo? Zhao Tianlong akhirnya kena juga loh. Kalian semua lihat baik-baik. Mulai hari ini, asrama ini aku yang berkuasa. Zhao Tianlong rasain juga jadi zombie. Aku bisa serahin Su Jingsui ke kamu. Zhao Tianlong, waktu dulu kau bunuh aku. Pernah bayangin hari ini? Lu Yuan, Tolong aku. Giliranmu. Tuan, aku nggak berani lagi. Ampuni aku. Suruh aku ngapain aja. Aku mau. Aku mohon. Bangun. Mulai sekarang, jadi pelayanku. Aku udah hianatin Tuan. Tapi dia masih baik banget sama aku. Mulai sekarang, aku pasti nurut sama dia. Kayaknya sini udah nggak bisa dihuni. Pindah kemana ya? Lu Yuan. Kamarku luas, ada kamar mandi pribadi. Tinggal bareng aku aja yuk. Kak Lu Yuan, kasurku empuk banget. Nyaman. Pasti kamu puas deh. Teman sekamarku bisa salto di tempat loh. Diam semua. Ada ide. Villa 3 lantai yang dulu khusus buat para profesor. Katanya dalamnya mewah banget. Tapi gara-gara zombie ngelilingin, semua orang milih tinggal di gedung asrama yang tinggi. Tapi mereka takut. Aku nggak. Yuk, pindahan. Tuan, tunggu aku. Jangan pergi. Berhenti. Kenapa? Mau balesin dendam buat Zhao Tianlong? Bukan Lu Yuan. Pil yang tadi kamu kasih masih ada. Aku bisa beli kok. Aku juga punya uang. 10.000 per butir. Cukup nggak? Aku bayar 20.000. Teman-teman, menurut kalian, uang masih berguna sekarang? Terus, kamu maunya apa? Yang aku mau itu, kamu buka bajumu. Nggak mungkin. Lu Yuan mau lihat tubuhku. Nggak pantas. 1 potong baju, ditukar 1 pil yang bikin kenyang 3 hari. Rasanya bisa pilih sendiri loh. Minggir. Kamu nggak mau buka, aku yang buka. Kak Lu Yuan, aku udah buka baju sesuai mintamu. Kasih aku 1 pil dong. Daging babi kecap, ayam kung pao, iga asam manis. Daging babi kukus, kepiting goreng rempah. Mau yang mana? Daging. Mau daging. Enak. Enak banget. Pakai ini. Aku nggak mau nabung pengemis. Aku nggak terima ucapan terima kasih doang. Malam nanti, bayar pakai jasamu. Baik, Tuan. Lu Yuan baik banget sama si cantik Su. Iya kan? Ikut Lu Yuan, pasti nggak bakal kelaparan. Sayang aku nggak punya wajah secantik dia. Lu Yuan, awas kamu ya. Tuan, biar saya gosok punggung Anda ya. Ini baru namanya hidup enak. Tuan, udah selesai. Biar saya keringin badan Anda. Udah cukup, kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Harus balik nih. Pada kemana semua orang? Keluar lihat dulu. Siapa ini? Kamu kan murid pertama yang diterima guru besar. Puluhan tahun gak nemu pasangan. Udahlah, ternyata wadah kultivasi yang cocok aja gak punya. Turnamen sekte kali ini, kamu gak usah ikut deh, biar gak malu-maluin. Urusanku bukan urusanmu. Kakak, aku cuma peduli sama kamu. Siluman ular hitamnya kakak, Qin Feng. Baru aja berubah wujud. Gimana kalau aku kenalin dia ke kakak? Dengan kekuatan tingkat cendamnya. Pasti bisa bantu kakak, Qin Feng. Kamu sendiri yang suka binatang. Jangan kira semua kayak kamu. Sumei, maksud kamu apa? Oh iya, lupa bilang kamu. Kakak Qin Fengmu itu kultivasinya jalan tanpa perasaan. Setiap kali dia bunuh orang terdekatnya, kekuatannya langsung lonjak. Adik seperguruan, kamu harus hidup panjang umur ya. Baudu, jangan dengerin dia ngomong asal. Dia dulu mengejar aku. Setelah aku tolak, dia terus dendam sama aku. Tentu aku percaya kamu. Sumei, kalau turnamen sekte kali ini, kamu masih jadi yang buncit. Aku pasti akan minta guru mengusirmu dari sekte Hehuan. Itu udah kamu bilang puluhan tahun. Nggak bisa ganti yang baru. Awas kamu ya. Ayo, pergi. Udah cukup dengernya. Suara kalian terlalu keras. Aku nggak sengaja nguping kok. Sini, dengerin aku baik-baik. Kamu itu tengku khusus milikku. Meskipun aku diusir dari sekte, kamu tetap nggak bisa lepas dariku. Tuan, aku nggak mau kabur. Aku cuma mau bantu kamu. Bantu aku. Si Qin Feng baru kasih Ji Baozu, tungku alkimia tingkat bumi, yang bisa waktu melebur bahan, menyaring 70% kotoran. Emang kamu punya barang yang lebih bagus? Belum punya, tapi aku bisa cari cara. Prinsip meracik pil itu melebur bahan pakai alat. Buat buang kotoran di dalamnya. Makin rapat alatnya, makin banyak kotoran kebuang. Kualitas pilnya juga makin tinggi. Dapat ide. Apaan nih? Ini benda apaan? Tungku tekanan tinggi. Dari pengalamanku, racik pil, waktu melebur bahan. Makin banyak kotoran yang kebuang, kualitas pilnya makin bagus. Jadi, emang ada tungku yang lebih bagus dari panci presto? Coba lihat, benda aneh ini beneran bisa bantu kalahkan Ji Baozu dan dapat juara 1. Murid-murid sekte, silakan masuk. Pertandingan sekte kali ini
dibagi jadi 3 ronde. Ronde pertama, meracik pil. Racik pil pojing tingkat 3 dalam waktu yang ditentukan. Kualitas tertinggi, menang. Sekarang pertandingan resmi dimulai. Ini turnamen besar sekte. Emang keren banget. Kakak senior kamu tuh ya. Keras kepala banget sih. Semoga nanti pas kalah, jangan nangis jelek-jelek ya. Kamu banyak ngomong banget. Takut lewat hari ini nggak bisa ngomong lagi. Tunggu aja nangis. Itu kan punya Master Jiming dari Suantian. Pusaka tingkat bumi buatannya. Kok bisa di tangan muridmu? Baoju itu anak berbakat luar biasa. Murid langsung Jiming, yaitu Qin Feng, mau jadi pasangan daunnya. Dia sebagai guru. Ya nggak mungkin pelit dong. Kayaknya luar sekte kita bakal ada kabar gembira nih. Tunggu pil tingkat Suan punyaku. Pil yang dihasilin. Pati nggak bisa ngalahin si Baozu. Tuan, semangat-semangat ya. Udahlah, percaya Lu Yuan sekali ini aja. Benda kayak gini bisa dipakai buat meracik pil juga. Sumei, kamu kan selalu jadi yang terakhir. Mending langsung nyerah aja. Apaan sih? Si Sumei ini cuma bikin aku malu aja. Terus aja ketawa. Nanti jangan nangis kalau malu sendiri ya. Lihat gaya kakak murid tadi. Kukira dia dapat barang langka. Ternyata cuma kuali butut. Emang kenapa kuali? Buat ngalahin kamu cukup kok. Pertandingan dimulai. Semua murid mulai meracik pil. Api 5 roda menyala. Api Cimei naik. Kuali teratai api. Racik sekarang. Apaan ini? Aku pasti gila. Sampai percaya. Omong kosong Lu Yuan. Udah terlanjur. Cuma bisa pasrah dan coba aja. Kakak murid Baozu hampir selesai meracik pil. Lihat kemurniannya. Paling nggak kualitas menengah. Sama-sama muridnya tetua Xiao. Sumei nggak bakal meledakin tungkunya kan? Kenapa? Ada apa ini? Ini kan Ini Petir pil. Ternyata itu petir pil. Yang cuma muncul waktu pil tingkat tertinggi lahir. Cuma nggak tahu yang bikin pil tingkat tertinggi itu Sumei atau Ji Baozu. pasti Baozu dong. Sumei si pecundang itu tiap tahun selalu paling buncit. Mana mungkin dia bikin pil penembus terbaik. Ini kan tungku yang kubeli pakai 100 batu roh. Kok malah hancur gini? Aku hampir selesai membentuk pil. Sialan, siapa sih yang munculin petir pil itu? Lihat sana. pilnya mau terbentuk. Punyaku juga mau jadi. Gak nyangka, barang rongsokanmu itu lumayan kuat juga. Ternyata gak hancur kena petir pil. Tapi cuma bola hitam kayak gitu. Mana bisa ngalahin pil penembus terbaikku. Belum dites kok. Siapa kalah, siapa menang, belum tentu. Sok kuat. Penilaian dimulai. Gak mungkin. Pil buatanku sampai munculin petir pil. Kok cuma kelas atas doang? Hari ini cuma jadi 2 butir pil. Bukan Baozu. Jangan-jangan masa sih? Dia ya? Panci Presto, kamu harus berjuang ya. Kalau enggak, nyawaku bisa melayang. Apa? Bagus. Di resep tertulis, pil pojing itu putih bersih kayak salju. Kalau jadi, bakal ngeluarin aroma teratai. Benda hitam kayak gini. Mana mungkin ini pil pojing kualitas tinggi. Iya kan? Kok bisa gini? Ini Tenang aja. Sumei bilang, kamu pakai cara apa buat nimpu kompas itu? Sampai dia kasih penilaian, nggak masuk akal gini. Shimei, kompas bintang bulan bisa ngukur semua benda di dunia ini. Itu artefak utama milik ketua sekte. Kamu meragukan ketua sekte? Enggak kok. Sudah. Kompasku nggak pernah salah, tapi pil pojing warna hitam emang belum pernah kedengeran. Shimei Wang,
Kamu kan ketua pil. Gimana kalau kamu yang menguji pil ini langsung? Ketua, bukan mau lancang. Benda kayak gini, aku nggak berani makan. Kalau sampai kesurupan gimana? Ada yang mau coba? Enggak. Karena kalian semua ragu, biar aku sendiri yang mengujinya. Ketua, muridku ini kultivasinya rendah. Kelakuannya buruk. Anda nggak boleh makan pil buatannya. Dasar kurang ajar. Cepat minta maaf. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Kurang ajar. Rasakan. Ketua, turnamen sekte. Harus adil dan jujur. Kalau terbukti, pilnya nggak berguna. Baru kamu boleh hukum muridmu. Baik, kali ini aku pasti mengusirmu dari sekte. Kamu... Ini... Pilmu emang bermasalah. Sekarang, aku bunuh kamu. Matilah kau. Tamat. Berhenti. Berhenti. Kurang ajar. Tetua Xiao, apa yang kamu lakukan? Sumei curang saat meracik pil. Hampir bikin kamu kerasukan. Hari ini, aku bersihkan sekte ini. Omong kosong. Semua orang tahu, pil yang pernah ditempa petir surgawi pasti mengandung sedikit energi langit dan bumi. Pil racikan Sumei memang hitam pekat seperti tinta. Tapi setelah aku makan, aku bisa melihat gerbang surga. Jadi yang baru dia racik tadi, pil pemecah batas terbaik. Pil hitam itu ternyata beneran pil kualitas tertinggi. Nggak mungkin. Sumei si pecundang itu. Kok bisa bikin pil kualitas tertinggi? Diam. Ampun ketua sekte. Pertama, kamu tuduh aku curang pakai senjata pusaka. Sekarang kamu juga meragukan kemampuanku menilai pil. Ci Baoju, kamu gak puas sama aku sebagai ketua sekte? Atau karena ada yang melindungimu, kamu pikir bisa berbuat seenaknya di sekte Hehuan? Murid tidak berani. Aku umumkan, pertandingan besar sekte, pemenang babak pertama adalah Sumei. Ini hadiahmu. Ambillah. Sialan. Kenapa? Sumei, jangan senang dulu. Kali ini, kamu cuma menang keberuntungan. Babak kedua adalah pertarungan 1 lawan 1. Pedang besi rongsokan tingkat rendahmu itu gak bakal bisa tahan satu seranganku. Kamu gak akan seberuntung ini lagi. Kita lihat nanti. Boleh? Aku tunggu. Lihat saja nanti. Lu Yuan, makasih ya. Kalau bukan karena panci presto kamu hari ini, aku pasti gak bisa ngalahin Ji Baozu. Kamu mau hadiah apa? Hadiah ya. Gimana kalau kamu panggil aku Tuan? Coba. Aku cuma bercanda, Tuan. Ya udah deh Tuan. Nggak nyangka ternyata kamu punya pikiran kayak gitu. Nyuruh aku manggil kamu Tuan. Puas banget. Balik sini kamu. Ikut aku pulang. Aku salah, Tuan. Jangan dong. Si Sumei ini beneran gila latihan ya. Udah hampir nggak kuat lagi nih. Akhirnya, Zuji sempurna. Tinggal selangkah lagi buat nembus tingkat Jindan. Aku juga Tsuji lapis 2. Udah bisa bikin pil baru sekarang. Buka. Hadiah ronde pertama itu teknik kultivasi tingkat Suan. Aku nggak butuh ini. Untung kamu nih. Pemenjaraan Lang Dawang. Satu tunjuk, langit. Ini sih emang senjata pamer yang dibuat khusus buat aku. Sayang, waktunya nggak cukup. Turnamen akhir bulan. Kalau ketemu Ji Baozu yang udah tingkat Jindan, aku nggak ada peluang menang. Hadiah turnamennya gede banget. Aku harus bantu Sumei menang ronde kedua. Tuan, ceritain dong aturan turnamennya. Siapa tahu aku bisa bantu. Satu-satunya yang bisa kamu lakuin buat bantu aku, ya dual kultivasi bareng aku. Doain aku cepet nembus level. Tuan, ampun dong. Pinggang. Aduh, pinggangku. Wanita iblis dari sekte Hehuan. Nggak tahu capek itu apa. Hampir aja aku diperas ambis. Tapi aku juga sempat belajar. Tahap pertama, jalin penjarahan langit Dawang. Lain kali ada yang berani nakut-nakutin aku. Satu tunjuk, langsung habis dia. Xiaosu, masuk pijitin aku. Siap, Tuan. Emang enak sih dipanggil Tuan. Barang kayak gini, dulu mah aku nggak bakal iri. Mani, dengerin deh. Papaku punya puluhan mall di seluruh negeri. Uang yang dia tinggalin, seumur hidup nggak bakal habis. Mani, sabar dulu ya. Kalau udah lewat, aku ajak kamu makan di restoran Michelin. Mau apa aku beliin semua? Ngomong gitu sekarang ada gunanya. Uangmu bisa beli makanan, biar aku nggak kelaparan. Pergi sana. Kenapa Su Qingsui bisa ikut Lu Yuan makan enak? Aku cuma dapat biskuit gini doang. Aku juga nggak kalah cantik dari Su Qingsui. Kak Lu Yuan, apa yang Su Qingsui bisa lakuin? Aku juga bisa. Lihat nih kaki.
Lumayan. Enak banget. Ada orang? Kak Lu Yuan, aku masuk ya. Kak Lu Yuan, Limon nih. aku tunjukin ketulusanku. Kamu kasih aku pil itu kan? Kamu nggak punya hak nego sama aku. Aku... Emang pantas diri primadona jurusan tari. Ini bener-bener luar biasa. Lu Yuan, udah puas liatnya? Boleh juga. Pergi sana. Baik, Tuan. Makan nih. Ini hadiah dari Tuan buat kamu. Lu Yuan sebenarnya ngapain sih? Sampai bikin primadona yang angkuh itu. Nuruk banget sama dia. Jangan-jangan pil itu ada masalah. Bodoh amat. Isi perut dulu yang penting. Yang kemarin daging babi, sekarang malah lobster keju. Lu Yuan gak bohong, pilnya cuma dimakan sekali. Kenyang 3 hari. Dan rasanya macem-macem lagi. Pantesan Su Qingxue. Rela banget nyianatin Zhao Tianlong. Udah pernah makan enak gini. Siapa yang mau balik lagi? Ke hidup kelaparan tiap hari. Aku juga bisa kok. Kak Lu Yuan, lihat aku. Sini, aku pijitin kaki kamu. Kak Lu Yuan, zombie di luar serem banget. Aku penakut, tiap malam gak bisa tidur. Boleh aku tinggal sini? Mau tinggal? Gak cuma lihat kaki doang loh. Aku mau. Kalau gitu, biar aku cek dulu ya. Mani, buka pintunya. Aku datang. Kak Hao, nyariin kamu dari tadi. Udah ketemu Mani? Belum. Sial, telepon gak diangkat. Pesan gak dibales. Mani gak kenapa-napa kan? Kak, tadi aku lihat sendiri Limani pergi ke area villa. Apa? Kak Hao, Kak Mani gak kayak Su Qingxue kan? Pergi menjelajah sampah Lu Yuan itu. Gak mungkin. Mani gak bakal hianatin aku. Dia cuma keluar nyari makan. Tapi selain Lu Yuan, mana ada makanan lain? Kita datang bawa bantuan. Kita selamat. Ayo cepat. 1 orang, 2 jatah. Jangan berebut. Di sini. Bro, jual 1 senjatamu ke aku dong. Nggak jual. Sebut harganya. Duit gue banyak. Minggat. Ngomong sekali lagi. Gue tembak loh. Alin, berhenti. Bang, Dia sepupu gue dan juga salah satu target misi lo kali ini. 100 juta. Oke, gue punya banyak duit. Ahau, 3 hari lagi. Para tentara bayaran ini bakal kawal kita pergi. Jangan keluar bikin masalah. Bang, takut apa sih? Lo kan anak kesayangan Om yang jadi ketua yayasan. Mau gue bikin masalah segede apapun. Tak ada lo yang lindungin. Zombie di luar gedung asrama udah dibersihin semua. Pindah tinggal bareng kita yuk. Nanti dulu. Gue mau urus satu hal dulu. Sampah yang gak tahu diri. Lu Yuan, pacar gue ada di sini kan? Keluar lo. Sialan. Mani, lo beneran di sini? Mani, gue nyuruh lo berhenti. Lanjut. Lihat tuh. Ini namanya profesional. Belajar tuh. Siap, Tuan. 5 nih, dasar perempuan murahan. Gue beliin lo tas, jam tangan. Udah habis ratusan juta buat lo. Lo bahkan gak pernah biarin gue cium. Sekarang lo malah pakai bikini nari buat Lu Yuan. Jadi di mata lo, gue yang hartanya miliaran ini kalah sama si miskin Lu Yuan. Lu Yuan itu nggak pantas jadi babu Bang Hao. Cewek emang mata duitan. Bang Hao kan kaya. Cewek mana aja bisa dapet. Kalian diam semua. Situasi kayak gini, duit mau dipakai apa? Lo sekaya apapun, bisa bikin gue gak kelaparan. Wang Hao, kita putus aja. Mulai sekarang, jiwa dan raga gue cuma milik Kak Lu Yuan. Anak pintar. Nanti malam ke kamar aku. Aku kasih hadiah. Wah, asik banget. Siapa bilang duit gak guna? Gue bunuh dia sekarang. Lihat, dia bisa ngisi perut lo nggak? Lu Yuan, matilah kau. Itu pistol. Gawat, mau bunuh Tuan. Langkahi dulu mayatku. Sekarang gimana? Wang Hao pasti bakal bunuh aku. Gak seharusnya aku ikut Lu Yuan. Xiao Su, balik sini. Punya pistol hebat banget ya. Lu Yuan, lo kira gue cuma nakut-nakutin lo? Ini asli lo. Takut kan sekarang? Sekarang berlutut dan sujud. Terus panggil papa 10 kali. Baru gue pikirin buat lepasin lo. Berlutut dan panggil
Papa. Wang Hao ternyata punya pistol. Jangan-jangan kali ini aku beneran salah pilih. Mending selamatin diri dulu. Kak Hao, sebenarnya tadi semua itu dia yang maksa aku ngomong. Di hatiku cuma ada kamu seorang. Pistol lo lumayan, gua ambil ya. Lo beneran kira gue nggak berani nembak? Berani sih, tapi nggak bisa nembak. Walau jurus Huang Qiu Tian Ziku bertahap awal. Tapi buat ngalahin, lo cukup. Berlutut. Apaan nih? Panggil papa. Papa, tolong lepaskan aku. Aku nggak mau mati. Dasar bodoh. Tunggu aku kabur. Pasti kusuruh sepupuku bunuh kau. Lo nggak layak bong peluru gue. Kak Hao. Kak Hao. Lu Yuan. Siapapun boleh datang balas dendam ke gue, asal dia nggak takut mati. Tuan, aku ini orangmu. Sama Wang Hao udah lama nggak ada hubungan lagi. Sini Xiaosu, ini buat kamu. Aku mau istirahat. Yang di sini kamu beresin. Baik, Tuan. Tuan, jangan tinggalin aku. Gimana nih? Tuan udah baik hati lepasin kalian. Kalian ingat bawa sampah di depan pintu itu. Sampah di depan pintu. Iya, kita angkut sekarang. Ayo, cepat. Lari cepat. Sial, Ahau mati. Nggak mungkin. Bukannya dia punya pistol. Si Lu Yuan itu nggak tahu pakai cara apa. Satu jari langsung bunuh Ahau. Berani sentuh orang gue. Gue pasti bikin dia bayar pakai darah. Tapi kita rencananya 3 hari lagi udah harus pergi. Persediaan makanan juga nggak banyak. 3 hari cukup. Senjata yang dibawa tentara bayaran itu bukan cuma pistol doang. Tuan, aku bawain senjata rahasia buat kamu. Kali ini pertandingannya pasti kamu menang. Terima. Senjata rahasia apa? Kok dia ada di sini? Ini apaan? Aduh, sial banget. Kenapa harus ketemu nenek tua pilih kasih ini? Kalau dia tahu kekuatan senjata ini, pasti bakal direbut. Aku lagi nanya kamu. Cepat jawab. Sifu, dia itu tungku kultivasi muridmu. Kamu nggak boleh lukai dia. Tingkat 2, Zuji. Oh, bener juga. Sampah kayak kamu memang cuma pantas pakai tungku murahan begitu. Nggak kayak Baozu. Sebentar lagi menikah sama murid langsung Master Jiming. Kalau Sifu memang nggak suka sama muridmu, kenapa dulu masih mau menerima aku? Kurang ajar. Kamu berani menantang gurumu. Murid nggak berani. Sampah kayak dia bisa punya barang bagus apa? Cuma kamu yang murahan. Besi rongsokan dianggap harta. Ambil benda ini. Mulai hari ini, hubungan guru murid kita sudah putus total. Jangan pernah lagi pakai nama aku buat menipu orang lain. Sumei patuh pada perintah tetua. Lu Yuan, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tuan, di pertandingan nggak boleh pakai pil obat. Tapi nggak bilang nggak boleh pakai artefak. Meskipun ini artefak tingkat langit, dengan kultivasiku yang cuma tingkat suci, tetap nggak bisa kalahkan Ji Baozu. Tuan, senjata ini nggak butuh kultivasi. Cukup tarik jari sedikit aja. Langsung bisa tembak. Sini, aku ajarin. Kok pose ini rasanya aneh banget ya? Hari ini kita mengadakan ronde kedua turnamen sekte. Pertandingan arena. Murid yang dapat nomor undian sama akan bertanding berpasangan. Yang menang masuk ronde berikutnya sampai terpilih juara pertama. Sekarang mulai undian. Sumi, katanya kamu diusir sama guru ya? Kasian banget ya, bukan urusanmu. Kakak, kamu harus bertahan lebih lama ya. Jangan kalah sama orang lain. Kalau enggak, aku kecewa loh. Urus dulu dirimu sendiri. Banyak omong. Sumei menang. Ji Baozu menang.
kakak senior. Nggak nyangka lawan terakhir ternyata kamu. Jangan banyak omong. Kamu yang bikin lawan-lawanku tadi menyerah kan? Tujuannya ya buat saat ini kan? Semuanya, kakak-kakak dan adik-adik. Hari ini seperti biasa. Pasang Ji Baozu 1:1,1. Pasang Sumi 1:13. Udah pasang, nggak bisa tarik. Siapa yang mau pasang Sumei menang sih? Tuan Tie, kamu makin pelit aja ya. Aku pasang 100 batu roh kelas menengah buat Ji Baozu. Pedang Bishuijian tingkat Suan buat Ji Baozu. Aku juga pasang Ji Baozu. Santai-santai. Pelan-pelan. 960 pil bigu kualitas tertinggi. Pasang Sumei menang. Kakak ini kayaknya baru ya, mungkin belum tahu. Sumei itu terkenal paling lemah di sekte kita loh. Mending pikir-pikir lagi deh. Enggak, aku tetap pasang Sumei. Kalau kakak maksa mau kasih uang, ya aku terima aja. Semua hartaku udah aku pasang. Sumei, kamu harus menang ya. Kamu harus menang ya. Si J, nggak nyangka kamu ternyata miskin banget. Sampai pakai besi rongsokan tanpa energi spiritual buat senjata. Aku emang gak sepopuler sih, Mei. Yang terima hadiah dari para Sisyong dan Zidi. Sampai kewalahan. Kalau aku gak salah ingat, gaun luayan bibo yang kamu pakai ini, itu tanda cinta dari pemuda ketua sekte iblis darah kan? Terus tusuk konde yang kamu pakai, Itu dari murid utama. sekte lianci yang dia buat sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak ada satupun dari tunanganmu. Gak nyangka murid langsung dari Master Huashen. Ternyata lebih miskin dari aku yang sampah ini. Dasar jalang, jangan ngomong sembarangan. Sisyong Qingfeng murah hati sama aku. Aku cuma takut hari ini berantem. Nanti rusak hadiah darinya. Oh iya, aku baru ingat tunanganmu yang murah hati. Nasi kamu kuali entah apa itu kan. Tapi sayang, cuma bagus dilihat doang. Kalah sama besi rongsokku ini. Kamu sialan. Dulu aku ejek dan hina Sumei. Dia nggak pernah ngelawan. Dia hari ini kenapa sih? Dulu kamu adik seperguruanku. Makanya aku sabar dan ngalah sama kamu. Sekarang aku udah diusir sih. Terserah kamu deh. Aku gak bakal terus menjain kamu lagi. Oke, ayo mulai pertandingannya. Shije, levelku 1 tingkat di atasmu. Aku kasih kamu 3 jurus dulu. Biar gak dibilang menenggak sportif. Oke? Itu kamu sendiri yang bilang ya. Baozu, kamu kenapa? Baozu, Dasar iblis. Kau berani bunuh muridku. Xiao Yu, dalam pertandingan antar sekte, murid terluka itu hal biasa. Kau mau balas dendam pribadi di depan semua orang. Ketua, aku... Sudahlah, murid kesayanganmu nggak mati kok. Pengganti pemanggil roh. Ji Baozu, cepat bangun sekarang. Tolong, aku nggak mau mati. Ini pusaka pelindung kiri dari sekte hantu gelap. Boneka pengganti. Dia sampai kasih benda kayak gitu ke kamu. Ji Baozu, kamu sama orang-orang itu beneran cuma teman. Kak Jin Fong, kamu masih suka Sumei kan? Makanya lebih percaya omongan dia daripada aku. Baozu. Sumei, berani-beraninya kau menyakiti adik seperguruanmu sendiri. Cepat serahkan benda berbahaya di tanganmu itu. Benda berbahaya? Tetua, Xiao. Yang ini maksudnya? Betul. Senjatamu itu nggak ada lubang spiritual, tapi bisa bunuh jin dan seketika. Pasti senjata iblis. Sekarang serahkan padaku. Kemarin benda ini masih nggak masuk mata tetua Xiao. Cuma besi rongsok kan. Sekarang tiba-tiba jadi. Senjata iblis yang langka sekali dalam ribuan tahun. Semuanya, kalau punya harta, sembunyikan baik-baik. Kalau enggak, nasibnya kayak aku, merepotkan tetua Xiao. Kalau aku bilang, ini senjata iblis, ya berarti senjata iblis. Serahkan. Meledak. Rendah. Hina. Gak tahu malu. Aku tahu begitu tombak muncul, pasti ada yang mengincar. Untung aku udah siap-siap. Apaan tuh? Kau menyerangku diam-diam. Murid tidak berani. Ini cuma pusaka yang lindungi tuannya. Awalnya Lu Yuan menyuruhku menyembunyikan bola petir di tombak. Cuma buat jaga-jaga saat pertandingan. Kalau direbut, Ji Baozu. Dan melukaiku. Nggak nyangka. Malah kepake buat kau. Rasain. Ketua, kau... Cukup. Belum cukup malu apa? Ketua, aku... Xiao Yu, bawa Ji Baozu pulang untuk diobati. Selanjutnya, nggak butuh kau lagi. Ayo, pergi. Tenang, ada aku di sini. Nggak ada yang bisa merebut pusakamu. Terima kasih, Ketua.
Ini formasi pertahanan yang kubuat sendiri. Bisa menahan serangan penuh kultivator tingkat Huashen. Anggap saja kompensasi buatmu. Terima kasih, Ketua. Aku umumkan, pemenang turnamen sekte ronde kedua adalah Sumei. Batu giokku, itu tabunganku puluhan tahun buat modal nikah. Sialan, Cibaucu. Dasar sampah. Kultivator tingkat Jindan. Masa kalah sama tingkat Suji? Bro, jangan pergi dong. Ya udah deh. Tuan, kau bantu aku ngalahin Ji Paucu lagi. Kali ini mau hadiah apa? Tuan, bisa nggak jangan panggil aku Tuan? Kakiku lemas. Kaki gak enak. Kalau gitu, aku bantu obatin ya. Nggak usah. Tolong. Ada apa ini? Ayo lihat. Jalan. Anak itu Sumei. Dia mau tembus ke Jindan. Cuma Jindan doang. Apa hebatnya? Kakak Sumei beda sama kamu. Dia tembus sendiri tanpa bantuan obat. Lagian, dia cuma masuk sekte lebih awal. Dia lebih muda belasan tahun loh. Kamu... Sumei ternyata belum sampai 100 tahun. Dia bukan sampah sama sekali. Dia itu jenius langka. Kalau dulu yang berlatih ganda dengannya itu aku. Kultivasinya sampai Jindan. Terus kenapa? 18 petir ungu. Dari dulu, cuma satu orang yang selamat. Dia bakal cepet mati kesamber. Wadah kultivasinya juga bakal ikut mati. Pantas kalau dia serahin senjata iblis ke aku. Hari ini aku masih bisa bantu sisain jasadnya. Sekarang tunggu aja rohnya hancur lebur. Apa? Ternyata petir ungu yang paling susah. Tapi bencana dan berkah itu berdampingan. Kalau Sumei bisa lewatin tribulasi ini, ke depannya dia minimal jadi kultivator Huashen. Apa? Teratai itu nelen petirnya. Itu kan petir ungu yang bisa hancurin anggota kelas ini. Enggak mungkin. Meskipun kamu bisa telan satu petir. Emang bisa telan semua 18 petir? Bencana cahaya ungu telah berlalu. Hujan spiritual turun ke dunia. Inti emas terbentuk. Naik ke surga jadi mungkin. Sekte Hehuan kita bakal punya satu lagi ahli hebat. Selamat atas inti emasnya. Kamu juga udah level 5 pemurnian Ki. Oh ya, ini buat kamu. Aku mau siap-siap buat pertandingan ronde ketiga. Juara 1 bakal dapat hadiah. Tiket masuk ke dimensi Luosen. Tandanya nggak cuma ada senjata pusaka tingkat bumi, tapi juga ada pil keabadian yang legendaris itu. Nanti aku ajak kamu ikut bareng. Hidup abadi. Tenang aja, ada aku. Juara 1 itu udah pasti milik kamu. Tuan, gawat. Ada apa? Sepupu Wang Hao datang buat balas dendam. Dia beda sama orang-orang sebelumnya. Dia bawa banyak tentara bayaran. Dan mereka juga bawa senjata. Tuan, aku bersumpah nggak bocorkan info. Sepupu Wang Hao, Xie Xiheng, emang udah sekolah di sini. Katanya dia anak pemilik sekolah. Keluarganya berkuasa banget. Bahkan pejabat besar kota A nggak berani lawan dia. Oh ya, pas banget. Cobain senjata baruku. Sama dia. Dasar pengecat. Akhirnya keluar juga kau. Lu Yuan, matilah kau. Cantik banget. Lihat apa? Belum lihat cewek cantik. Liatin gue lagi pakai mata jijik itu. Gue colok mata lo sampai buta. Wah, galak juga ya. Gue paling suka naklukin cewek galak kayak lo. Kau? Lu Yuan, kau udah bunuh sepupu gue. Hari ini, gue harus balesin dendam dia. Tapi gue dengar lo punya semacam pil yang bikin orang gak lapar 3 hari. Kalau lo tahu diri,
Serahin resepnya. Gue bisa pertimbangin buat sisain nyawa lo. Enggak. Lu, Yuan, jangan nolak baik-baik. Mau cara kasar. Jangan pikir pakai cara kotor. Munuh Zhao Tianlong sama Wang Hao. Terus lo ngerasa jadi orang hebat. Lo lihat orang-orang di belakang gue. Mereka semua tentara bayaran berpengalaman. Bunuh lo lebih gampang dari injak semut. Oh ya? Aduh, gue takut banget. Lu Yuan, gue kasih lo kesempatan terakhir. Lo mau serahin atau enggak? Mau rusatnya boleh, tapi lo harus setuju satu syarat. Apa? Biarin dia tinggal jadi pelayan gue. Apa katamu? Silu itu apa? Dasar kodok mau makan daging angsa. Suruh aku jadi pembantumu. Nggak pantas, walau semua cowok di dunia ini mati. Aku nggak bakal ngelirik kamu. Dia mirip nggak sama kamu dulu? Tuan, waktu itu aku masih nggak ngerti. Sekarang, aku udah sadar. Aku yakin adik Tangyin sebentar lagi juga bakal sadar kesalahannya. Limani, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Kamu kan primadona jurusan tari. Cowok yang ngejar kamu di kampus itu ratusan. Dulu Wang Hao habis puluhan juta. Baru bisa jadi pacarmu. Terus kamu, Zhao Tianlong itu kapten tim basket kampus. Atlet nasional tingkat 1. Masa depannya cerah banget. Tapi sekarang, kalian malah pada menjilat Lu Yuan. Si pecundang yang nggak punya apa-apa. Diam, jangan bilang tuanku pecundang. Gila. Semuanya gila. Lu Yuan, kamu sebenarnya kasih mereka racun apa sih? Sabar, nanti kamu juga tahu. Yin, gak usah banyak ngomong sama dia. Kalau dia mau cari mati. Biar aku yang kabulin. Lu Yuan, matilah kau. Tuan, awas. Matilah kau. Peluru membeku. Berhenti. Nggak mungkin. Kembali. Balik. Bunuh. Aheng? Buka matamu. Kumohon, jangan nakutin aku. Nggak mungkin. Tolong selamatin aku. Aku nggak mau mati. Lu Yuan, sebenarnya lu mau apa sih? Siapa yang cari mati? Nggak boleh kau sakiti Aheng. Pergi. Masih belum sadar juga sama kenyataan. Sekarang, aku mau bunuh dia. Emang kamu bisa apa? Lu Yuan, kumohon lepaskan Aheng. Itu caramu minta tolong sama orang. Yin, tolong aku. Aku mohon, asal kau lepaskan Aheng. Aku mau lakuin apa aja. Pakai ini. Pakai ini sekarang. Kamu nyuruh aku pakai ini. Kan udah aku bilang, aku butuh pembantu. Kalau nggak ganti, dia bakal mati. Jangan sentuh aku. Aku pakai sendiri. Iya, aku ganti deh. Lu Yuan, awas aja ya. Enak banget. Oh, udah keluar. Aku udah ganti baju. Sekarang bisa lepasin Aheng kan? Panggil aku Tuan dong. Lu Yuan, kamu Yin. Nggak bisa panggil ya. Tuan. Lu, Yuan. Brengsek. Gue bunuh lo. Udah diem. Tuan, dia ngomong ngaco. Jangan diladenin dia. Ku kasih 10 menit buat urus dia. Temui aku di villa. Kamu tahu caraku. Aku bisa bunuh dia sekali. Bisa juga yang kedua. Iya, ngerti. Bangun. Ayo, pulang dulu. Enak banget. Iya, jangan berhenti. Terus pijat. Lu Yuan, aku datang. Oh, kamu udah datang. Balik. Mau ngapain? Sini, ke sini. Diam di situ. Pakein ini ke aku. Bagus. Berdiri sini. Kalau ada orang datang, goyangkan lonceng. Kamu nyuruh aku jaga pintu. Emang mau gimana? Bel villanya rusak. Jadi ya, pakai tenaga manusia. Aku capek. Mau tidur. Jaga pintunya ya. Dia nyuruh aku jaga pintu. Tangyin, adikku, makasih ya. Malam ini nggak perlu jaga pintu. Bisa tidur nyenyak deh. Lu Yuan beneran langsung tidur. Dia nggak tertarik sama aku sama sekali ya. Tangyin, kamu mikirin apaan sih? Enggak. Kamu kan demi nolongin Aheng. Makanya terpaksa datang ke sini. Gak tahu Aheng gimana kabarnya. Tuan Xie, pecahan pelurunya udah diangkat. Untuk sementara, nggak ada bahaya jiwa. Tapi sebaiknya segera balik ke markas buat istirahat. Nggak balik. Seumur hidup aku belum pernah dipermalukan kayak gini. Dendam ini harus aku balas.
Seumur hidup aku belum pernah dipermaluin separah ini. Dendam ini harus aku balas. Ayah, aku nemuin satu resep ajaib yang bikin orang kenyang 3 hari tanpa makan. Asal dapetin resep ini, markas Liming yang kita kuasai pasti jadi nomor 1 dari 4 markas Wuxia. Ruyan, Rushuang bersaudari itu kan kartu as yang Anda latih diam-diam bertahun-tahun. Anda rela kirim mereka? baik. Pasti kami selesaikan. Dengan 2 bersaudari ini bergabung, kali ini pasti berhasil. Lu Yuan, tunggu pembalasanku. Kali ini kau pasti mati. Cek gimana keadaan kucing liar itu. Cuacanya bagus banget ya. Lu, Yuan. Lobster keju udah bosen. Buat kamu aja deh. Kamu kasih sisa makananmu ke aku. Lu Yuan, dijadiin bel pintu udah cukup. Sekarang malah dijadiin tong sampah. Aku nggak mau. Jangan dibuang. Nggak mau. Jangan dibuang. Kalau nggak mau, kasih aku aja. Barang yang Ching Sui sama Limani rebutan. Pasti bukan barang biasa. Jangan-jangan ini yang ada di rumor. Pil ajaib yang bikin kenyang 3 hari. Aku udah sehari semalam gak makan apa-apa. Lapar banget. Wah, rasanya kayak masuk surga yang indah banget. Seger, manis, enak banget. Pantesan Su Ching Sui sama Limani rela menjilat Lu Yuan. Terima kasih atas pemberian Tuan. Bagus. Bawa dia bersihin dulu. Nanti aku butuh. Baik, Tuan. Ikut aku. Iya. Masuk aja. Wah, kamarnya cantik banget. Ada perhiasan juga. Lihat aja. Ini semua ditukar, Tuan. Pakai pil buat aku. Kamu bebas pakai. Oke. Wah, semuanya merek mewah. Jadi ini ya enaknya menjilat Lu Yuan. Siapa? Yin, aku datang nyelamatin kamu. Malam ini kita serang dari 2 sisi. Bunuh Lu Yuan. Aku harus gimana? Kayaknya nggak ada orang. Jangan sampai ketahuan. Masuk. Orangnya di mana? Tuan Xie, cuma nangkap anak kuliahan doang kan? Perlu segitu hati-hatinya. Tuan Xie kalau takut tunggu di luar aja. Siapa yang takut? Aku. Aku cuma nggak mau bajingan itu nyakitin pacarku. Tapi ini udah bilang di pesannya. Dia udah berhasil mengendalikan si pecundang Lu Yuan itu. Gua bujuk dia kasih password kamarnya. Yuk naik. Kayaknya di sini. Lu Yuan, mati kau. Kok boneka? Lu Yuan mana? Kalian nyariin aku ya? Tang Yin, aku udah sebaik itu sama kamu. Kamu malah hianatin aku. Xie Xiheng, aku akui. Dulu kamu emang baik sama aku. Tapi aku juga udah selamatin kamu. Aku gak utang apa-apa lagi. Mulai dari kemarin. Aku udah jadi orang, Lu Yuan. Aku gak bakal biarin kamu nyakitin dia. Nggak mungkin. Yin, aku nggak percaya. Kamu bakal hianatin aku demi Lu Yuan. Dia ngancam kamu lagi kan? Tenang, orang yang kubawa kali ini hebat banget. Nggak bakal. Tuan, minggir. Tuan, Yin, kamu kenapa sih? kamu tuli atau otakmu yang rusak? Gak ngerti omonganku ya. Aku mau putus sama kamu. Gak mau lihat kamu lagi selamanya. Tang Yin, kamu beneran udah gila ya? Kamu menjilat sampah ini bisa dapat apa sih? Tuan bikin aku kenyang dan hangat. Gak takut dimakan zombie lagi. Dia bisa kasih aku hidup kayak sebelum kiamat. Kamu bisa. Aku bisa. Ayahku petinggi di basis harapan. Ikut aku balik, aku... Maaf ya. Hari ini kamu nggak bisa balik. Tutup mulutmu. Sialan. Lu Yuan. Rompi anti pelurumu bisa tahan meriam laserku nggak? Itu meriam laser. Matilah kau. Bekukan dia. Hancur. Lari. Dia bisa menghindar. Kekuatannya masih kurang besar. Kau berani membunuh Tuan Xie? Tadinya mau menangkapmu hidup-hidup. Sekarang kami cuma bisa bawa nyawamu buat laporan. Matilah kau. Itu peluncur roket, Tuan.
Itu tipe terbaru K930. Xie Xihong pernah kasih lihat spesifikasinya. Benda ini bisa dalam jarak 1 kilometer menghancurkan satu gedung dengan tepat. Baju pelindungmu pasti nggak kuat nahan. Gimana kalau kita menyerah aja? Baru sekarang kalian takut. Udah telat. Lidik. Tembak. Formasi Suan Wu. Bangkit. Serangan roket. Suan Wu, langit dan bumi, kembalilah. Kamu nggak kenapa-napa. Kok bisa? Jangan-jangan roketku kelamaan gak dipakai. Keluar saya. Peluncur roket. Ada apa ini? Sini. Ini senjata yang setara serangan penuh tingkat Huashen. Dengan ini, Sumei pasti bisa menang di ronde kedua. Brengsek. Gimana caramu bisa lakuin itu? Balikin peluncur roketku. Perempuan emang berisik. Pergi. Cuma peluncur roket doang, nggak cukup buat ganti rugi malam ini. Kalian berdua tinggal aja di sini buat kompensasi. Ngomong-ngomong, aku belum pernah menjinakkan anak kembar loh. Jangan sentuh adikku. Kalau enggak, jadi hantu pun aku bakal hantuin kamu. Kak, jangan takut. Paling cuma mati. Aku nggak rela biarin kalian mati. Kalian masih berguna banget. Minggir bajingan. Jangan mendekat. Masuk. Dasar mesum. Maki. Kok berhenti makinya? Masuk. Udah jam 5 aja. Hari ini turnamen sekte Sumei. Nggak boleh telat. Jaga mereka. Aku tidur dulu. Baik, Tuan. Sumei, aku datang. Sumei, cepet sini lihat. Aku bawa yang bagus lagi. Lihat nih. Ini apaan? Senjata paling kuat buat satu orang. Peluncur roket. Satu tembakan kekuatannya setara serangan penuh tingkat Huashen. Punya ini di tangan. Jibaozu si munafik itu. Mau dibantu siapapun. Tetep gak bakal bisa ngalahin kamu. Cuma gumpalan besi hitam doang gini. Percaya aja deh sama aku. Kapan aku bohong? Oke deh, baiklah. Dengan kemampuanku, 10 besar aja nggak masuk. Ya udah, percaya Lu Yuan sekali lagi. Kalau ini bisa dapetin juara 1, aku pasti kasih kamu hadiah yang bagus. Hari ini adalah ronde terakhir turnamen besar sekte. Ujian di dunia rahasia. Murid yang ikut pertandingan. Setiap bunuh satu monster beast tingkat berbeda akan dapat poin sesuai levelnya. Setelah 6 jam berlalu, yang skornya paling tinggi menang. Aturannya pasti kalian semua udah paham kan? Mulai. Apa? Nggak mungkin. Ternyata ini, Bi Guan Guan, tingkat kesebisan bumi. Katanya di dalam monster beast level 5 banyak banget. Kakak senior yang masuk sebelumnya pernah ketemu Raja Monster level 7 yang setara tingkat Huashen. Turnamen lalu ronde 3. Masuknya ke dunia rahasia, Suan. Kok tahun ini tiba-tiba lebih susah? Ulah kamu lagi ya. Sumei, 2 ronde pertama aku lengah, makanya kamu bisa dapat juara 1. Ronde ketiga yang jadi itu jumlah monster yang dibunuh. Dan siapa yang kasih pukulan terakhir, skornya jatuh ke dia. Hubunganku di sekte Hehuan jauh lebih baik dari kamu. Ternyata kamu masih tetap nggak tahu malu. Jangan banyak omong. Demi kita, sesama murid sekte, aku saranin kamu mundur dari lomba. Kalau enggak, aku pastiin kamu gak bakal pulang hidup-hidup. Jibaozu, omong besar kebanyakan lama-lama jadi lelucon. Aku tunggu kamu bunuh aku. Mayor. Ngapain? Nona Su. Ada perlu apa? Jibaozu mengancam dan menyogok. Ngumpulin puluhan murid buat keroyok kamu. Meski kamu bisa selamat, pasti nggak dapat peringkat bagus. Mending langsung mundur. Kamu mau slot masuk dunia rahasia Luosen? Aku bisa kasih kamu. Gimana? Jin Feng, kamu dulu itu pengecut. Sekarang masih sama aja. Aku Sumei. Apa yang aku mau, aku ambil sendiri. Gak butuh sedekah cowok. Minggir. Sumei sementara di peringkat 1. Jin Feng, hari ini aku pasti bikin kamu tahu siapa wanita yang pantas buat kamu. Sial, bener-bener apes. Baru masuk udah ketemu 1. Burung api level 5. Aku cuma sendiri. Nggak bisa buang waktu di sini. Kayaknya harus pakai cara Lu Yuan. Monster bulu merah. Sampah.
Tolong, lo nggak bisa apa? Ayo, bunuh gue sini. Emang pantas level 5. Udah punya kesadaran. Biar manggil teman-temannya. Kalau punya Lu Yuan itu, bazukanya nggak mempan. Kali ini tanpa Ji Baozu turun tangan, gue pasti mati. Sumei gila ya. Berani-beraninya ganggu yang katanya temperamen panas. Dan pendendam, si burung api. Burung api itu kan monster berkelompok. Sumei ini cari mati ya. Bro, tertarik kerja sama nggak? Kamu mau ngapain lagi? Kita jadi bandar. Taruhan Sumei dapat juara 1. Apa alasanmu yakin Sumei bakal menang? Soalnya aku punya senjata rahasia. Bro, kekayaan itu datang dari keberanian. Baozu! Dio. Senang kerjasama. Ronde ketiga udah dibuka. Yang taruhan Ji Baozu menang. Odds-nya 1/5. Taruhan Sumei menang. Odds-nya 1/2. Taruhan ditutup. Si gendut gila ya. Odds Adik Ci 2 kali lipat dari Sumei. Siapa aja yang punya mata bisa lihat di ronde ketiga ini. Adik Ci pasti menang. Gendut, setelah hasilnya keluar, kamu nggak bakal kabur bawa uang kan? Gue emang mata duitan. Tapi sekian tahun buka taruhan. Gue nggak pernah nunggak hadiah siapapun. Keluarga gue turun-temurun di sekte Hehuan. Mau kabur kemana coba? Oke deh. Wah, banyak banget pil obatnya. Gue taruhan semua harta gue. Sumei menang. Apa? Nggak mungkin. Dasar pengecat semua. Kalian cuma mulut doang bilang percaya Ji Baozu. Sebenarnya udah takut sama Sumei. Gak berani pasang taruhan kan? Diam. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ngejek aku. Aku taruhan. Si Shimei menang. Udah ada yang bawa ngasih batu roh ke aku. Ya nggak mungkin aku tolak dong. Aku ikut juga. Pedang darah giok ini lahir bersamaan denganku. Pusaka langit. Dasar sampah. Siap-siap aja bangkrut total. Oke, aku tunggu. Sumei, kakak Su. Aduh, nyonya besarku. Kamu harus menang ya. Mampus. Udah hampir nyusuh. Cepat lari. Kakak, perlu bantuan nggak? Aku lagi sibuk sekarang. Gak ada waktu buat omong kosongmu. Pergi, karena kamu nggak tahu diuntung. Jangan salahin aku kalau nggak segan lagi. Apa? Gini apaan sih? Ji Baozu, kamu sebenarnya ngapain? Xiao Yu, kamu kasih bubuk Xiaohun ke Ji Baozu. Kamu mau bunuh Sumei ya? Pertandingan sekte emang soal kemampuan masing-masing. Tahun-tahun lalu juga ada yang pakai ini. Kalau Sumei mati, ya salah dia sendiri. Akhirnya aku paham kenapa jenius kayak Sumei. Puluhan tahun baru bisa bangun fondasi. Rupanya karena punya guru sepertimu yang gak rela dia maju. Dia emang cuma sampah. Cuma kebetulan beruntung. Makanya bisa capai Golden Core. Xiao Yu, usai tanding, aku akan adakan rapat sekte untuk cabut jabatan tetuamu. Jangan, ketua sekte. Kamu gak bisa gini ke aku. Aku gak minta pendapatmu. Dan lagi, selama Sumei keluar hidup-hidup, aku akan jadikan dia murid terakhirku. Dan melatihnya sendiri. Habis sudah. Kali ini beneran mati di sini. Gawat, itu apa? Jangan-jangan itu ular tuntian tingkat 7. Kok bisa gini? Emang serbuk pemikat terbaik. Sampai narik monster level 7 ke sini. Sumei kali ini pasti mati. Kakak, pergi lari yang tenang ya. Demi persaudaraan, sesama murid. Aku bakal urus jasadmu. Ditelan monster level 7 gitu. Tulang pun gak bakal tersisa tuh. Dasar sampah nggak guna. Kok nggak mati sekali pukul? Tapi ini punya Sumei si miskin itu. Jimat pertahanan paling kuat yang dia punya. Coba aku lihat abis ini dia mau hindar gimana. Jarak segini harusnya cukup. Lu Yuan bilang, Kekuatan benda ini Setara serangan penuh tingkat Huashen. Hari ini aku mau coba sendiri. Makhluk busuk, matilah kau. Lagi-lagi besi hitam kayak gini. Tapi walau kau kalahkan aku, gak bisa punya monster Huashen itu. Gak mungkin.
naik ke peringkat kedua dan langsung membunuh ular tuntian dengan satu serangan. Lu Yuan emang nggak bohong. Enggak, ini pasti halusinasi. Itu kan monster level 7. Bahkan kalau guru besar datang sendiri, nggak mungkin semudah itu membunuhnya. Jibaoju, makasih ya udah kirim bubuk Xiaohun ke aku. Kalau enggak, aku pasti nggak bakal nemuin ular tuntian ini. Seluruh tubuh ular tuntian itu berharga. Itu bahan utama buat bikin pil awet muda loh. Kakak Su, kan kamu orangnya dermawan. Gimana kalau bangkai ularnya dibagi ke kita semua? Betul. Aku mau 10 taring beracunnya. Tulang ekornya punyaku. Kalian semua emang anjing peliharaan Jibaoju ya? Sumi, apa maksudmu? Kami minta barangmu. Itu artinya menghargaimu. Mau kamu ambil sendiri semua, ha? Iya, kami kan sebanyak ini. Mau nggak dibagi ke kamu? Emang kamu bisa apa? Diam semua kalian. Dasar bodoh. Besi di tangan Sumi itu. Monster level 7 aja langsung mati. Mereka masih berani menentangnya. Kakak, ular tuntian kan kamu yang bunuh. Bangkainya ya harusnya punyamu. Aku mau buru monster. Aku duluan ya. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Sumei, kamu mau bunuh aku? Kamu udah berkali-kali celakain aku. Pantas aku bunuh kamu kan? Kamu. Sumei, lepaskan aku. Aku kasih kinfong buat kamu. Sampah kayak dia. Simpen aja sendiri. Jibaozu, ini akibat berani lawan aku. Kumohon jangan bunuh aku. Sumei, Jibaozu iri karena kamu lebih cantik dari dia. Dia selalu nyerang kamu. Itu bukan urusanku. Kakak Su, Jibaozu yang mau celakain kamu. Kumohon lepaskan aku. Sumei, kamu gila ya? Ketua dan semua tetua lagi nonton kita. Tahu? Dasar kurang ajar. Cari mati. Xiao Yu, kamu mau ngapain lagi? Ketua, apa kamu gak lihat? Sumei si kurang ajar itu. Berani bunuh sesama murid di arena. Tiap tahun di turnamen juga ada yang mati kan? Kalau Jibaozu sampai mati, itu salah dia sendiri. Bro, kita kali ini beneran kaya raya. Rokep emang nggak ngejawab. Tolong. Jibaoju semudah itu matinya. Lencana ini memang redup, tapi belum pecah. Jibaozu ternyata masih hidup. Tapi yang penting sekarang, bunuh monster dulu. Oke, lakukan. Tolong jangan bunuh aku. Mati kalian semua. Kali ini peringkat pertamaku udah pasti kan? Tuangat seperti itu, kau tuh bisa. Poin. Tetua Xiao, kamu masih ingat waktu kamu ikut uji coba misteri? Skor tertingginya berapa? 100 tuh ibaku on the point. Rekorku itu udah bertahan ribuan tahun. Ternyata murid memang bisa melampaui gurunya ya. Ternyata murid udah melampaui gurunya ya. Waktunya udah habis. Udah balik. Lu Yuan, aku menang. Selamat. Lu Yuan, makasih banyak ya. Kalau bukan karena hadiah darimu, aku pasti nggak bisa juara 1. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Pantesan si Jie tiba-tiba jadi sehebat ini. Ternyata ada yang bantu ya. Shi Xiong ini, aku murid langsung tetua Xiao. Panggil aja aku Baozu. Aku lihat pakaianmu sederhana banget. Kayaknya si Jesu kurang perhatian. Gak nyiapin buat kamu. Jubah sihir tingkat bumi ini dibuat dari sutra ulat es 10.000 tahun. Bisa nahan petir Yuan Ying. Hari ini aku kasih sebagai hadiah perkenalan. Jibaoju, Lu Yuan itu tungku kultivasi milikku. Jangan coba-coba deketin dia. Shiji, Kak Lu Yuan yang sehebat ini. Kamu malah jadiin dia tungku kultivasimu. Kalau Kak Lu Yuan bersamaku, aku pasti kasih semua harta dunia di depannya. Selama ini, emang Lu Yuan yang terus bantuin aku. Aku cuma asal kasih dia barang kecil yang gak aku mau. Gak boleh. Gak bisa biarin dia direbut sama Jibaozu. Ini giok pusaka keluargaku. Di dalamnya ada dunia rahasia. Bisa buat bertani dan beternak. Hari ini, ku berikan untukmu. Lu Yuan, kamu itu milikku. Gak boleh terima dari orang lain. Tuan, saya nurut semua, Tuan. Gak nyangka Sumei punya benda ajaib kayak gitu. Aku harus bawa ini ke dunia modern. Kamu sampai rela kasih pusaka keluarga segala. Kamu segitu takutnya aku rebut Kak Lu Yuan dari kamu ya? Kalau punya, kasih aja dong. Shime, gak rela ya kamu? Kamu. Tenang, diam semua. Ujian ronde ketiga selesai. Sumei meraih peringkat pertama. Dan juga, dia juga juara turnamen sekte. Pemenang akhir. Selain itu, ada satu kabar baik lagi yang mau saya umumkan.
saya akan terima Sumei jadi murid. Tunggu, ketua sekte. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Sumei, sebelumnya aku mengusirmu dari perguruan. Itu cuma buat ngasih kamu pelajaran. Sekarang berlutut dan sujud 3 kali. Aku bisa terimamu lagi jadi murid. Sifu, bukannya kamu udah mengusir Sumi dari perguruan? Kok bisa ingkar janji gitu? Kurang ajar, kamu berani nantangin guru. Murid nggak berani. Sebenarnya, Sumei baru aja nyoba bunuh murid di dalam area rahasia. Orang kayak dia, kok bisa diterima jadi murid Anda? Toh kamu baik-baik aja kan? Tapi Udah, kamu juga nyakitin dia. Kali ini, anggap impas. Sifu, aku kan murid kesayanganmu. Kok bisa kamu perlakuin aku kayak gini? Inilah wajah asli Xiao Yu. Semua kasih sayang itu cuma palsu. Yang bisa kasih untung, baru dianggap murid tersayang. Sumei, kamu masih nunggu apa lagi? Cepat sini, sujud. Dia mau pergi. Aku udah tahu Sumei si jalang itu paling haus kasih sayang. Tinggal aku lambain tangan dikit, dia pasti balik dengan nurut. Nanti kalau udah reda, semua harta ajaib dia bakal jadi punyaku. Apa? Sifu di atas, terima sujud muridmu ini. Bagus. Nggak boleh, aku nggak setuju. Sini kamu. Kurang ajar. Sumei udah bersujud jadi murid. Siapa yang berani rebut muridku? Selamat untuk ketua sekte. Selamat kakak. Selamat ketua sekte. Selamat kak. Guru. Xiao Yu, tak berani. Selamat, ketua sekte dapat murid hebat. Muridku, ayo bangun. Ini hadiah perkenalan dari gurumu. Terima kasih guru. Meyer, ini pil penambah kekuatan spiritual 10 tahun. Ya ampun, aku punya buah spiritual yang bisa perpanjang umur 60 tahun. Coba kamu makan. Ini bola ledak buatanku sendiri. Ambil, buat main. Padahal aku yang jadi kesayangan sekte Hehuan. Kenapa cuma dalam beberapa hari? Kalian semua udah berubah hati. Sumei, Aku nggak akan lepaskan kamu. Awas kamu nanti. Minggir dong. Aku dari yang dulu sampah dibenci semua orang. Tiba-tiba jadi murid kesayangan ketua. Dan semua ini karena pria yang ada di depan mataku ini. Aku dulu cuma sampah yang dibenci semua orang. Tiba-tiba jadi murid kesayangan ketua. Dan semua ini gara-gara pria yang ada di depanku ini. Ikut aku pulang. jangan lupa bagi setengah. Sumei, Tuan, mau bawa aku kemana? Pulang, kita berlatih berdua. Harus kuikat. Nggak boleh sampai direbut orang. Dasar perempuan iblis. Gila latihan banget. Tapi aku juga dapat untungnya sih. Kayaknya bentar lagi aku bisa tembus level Jin dan nanti bisa bareng Sumei masuk rahasia Luosan. Gelang ini mau kehabisan daya. Udah waktunya pulang dan latih. Si kembar cantik itu. Selamat pagi, Tuan. Tuan, udah bangun ya? Gimana si kembar itu sekarang? Udah sehari semalam gak makan sama sekali. Kayaknya udah hampir gak kuat lagi. Aku lihat dulu. Pergi sana. Lihat kondisi kalian. Gak bakal kuat bertahan lama lagi. Aku, Liu Ruyan, mending mati kelaparan. Daripada memohon padamu. Mau makan nggak? Mau makan? Daging goreng manis yang harum dan lezat. Rasanya enak banget. Kasih aku. Aku mau makan. Kumohon. Lu Shuang, kok kamu bisa minta-minta ke dia? Cuma demi makanan. Jangan lupa, Dia itu pembunuh yang udah bunuh Tuan Xie. Kak, aku bisa mati kalau nggak makan. Hidup itu paling penting. Kamu jauh lebih ngerti dari kakakmu. Buka mulut. Aku udah hampir lupa rasa daging. Wangi banget. Udah makan punyaku. Harus nurut sama aku. Baik, Tuan. Ru Shuang, panggilan sememalukan itu kok bisa kamu ucapin? Kak, aku sama sekali nggak merasa terhina. Malah sebaliknya. Aku sekarang bahagia. Anak pintar. Stamina kamu gimana? Aku nggak tahu, tapi dari kecil aku udah dilatih keras banget. Harusnya lumayan sih. Kalau gitu, coba sekali dulu. Lu Yuan, jangan berani kamu bully adikku. Balik sini. Laper banget. Pengen makan daging. Aku nggak mau mati kelaparan di sini. Adik tadi makan daging goreng. Wangi banget. Ada orang nggak? Lu Yuan, Tuan, kasih aku makan sedikit aja. Aku nurut deh. Lu Yuan udah dapet adik yang mirip aku. Pasti udah nggak butuh aku lagi. Siapa bilang? Ruyan. Tuan,
Makan. Enak banget. Aku butuh perempuan yang kuat. Nanti adikmu yang jaga siang, kamu yang jaga malam. Siang malam tanpa henti. Ini aku jatuh ke tangan mesum tingkat dewa ya. Baik, Tuan. Ikut aku. Hayo. Masuk yuk. Ini apa? Aku lagi mimpi ya. Kak, kamu udah pasrah, Rushuang? Aku nggak lagi mimpi. Ini tempat rahasiaku. Pergi garap tanah itu. Aku mau nanam tomat. Kamu nyuruh aku bertani. Cepat kerja. Baik. Tanah di tempat rahasia ini subur banget. Tumbuhnya 10 kali lebih cepat dari dunia luar. Kebanyakan makan pil puasa. Jadi kangen banget sama rasa makanan beneran. Semalam aja udah tumbuh. Gila, ajaib banget. Lumayan. 3 hari lagi udah bisa makan sayur segar. Udah ada sayur, tentu nggak boleh kurang daging. Kalian jago kawin nggak? Akhirnya datang juga yang ditunggu. Ayo. Boleh aku coba? Siapa sangka, dua bersaudari yang seminggu lalu masih sombong setengah mati. Ternyata udah dijinakin, jadi anjing gembala. Stamina mereka emang oke juga. Ngajarin kawin juga udah mahir. Siapa tuh? Siapa? Liu Ruyan. Liu Rushuang, ketua suruh aku tanya. Gimana misi kalian sekarang? Kenapa lama banget ngebalas pesan? Selain itu, segera suruh Tuan Xie hubungi markas. Kak, itu kepala Bailian yang urus personel di markas. Balas apa ya? Lagi sibuk, Mi. Cepet sini, Tuan bilang malam ini makan kambing panggang utuh. Oke. Ayo gas. Rushuang, hidup kita sekarang beneran bahagia banget. Siapa sih? Mulai sekarang, kita udah nggak ada hubungan lagi sama markas. Kita cuma pelayan Tuan. Aku ikut kakak aja. Ruyan, Rushuang, jangan males. Cepet bantu aku petik sayur. Iya. Wah, wangi banget. Apa? Kok bisa? Kakak beradik Liu ternyata ngeblok nomor aku. Aku juga diblok. Ada kabar soal si Heng nggak? Semua yang ke Universitas A, semuanya hilang kontak dalam semalam. Kayaknya situasinya nggak bagus. Mati beberapa orang bukan masalah besar. Tapi resep obat yang si Heng sebut di telepon itu sangat penting. Kita harus dapetin. Harus. Bailian, Chiang Han, kalian pergi ke Universitas A. Pakai cara apapun. Kalian harus ketemu Lu Yuan. Siap, Ketua. Xiao Lian, Ahan, kalian adalah tangan kanan dan kiri yang paling aku andalkan. Tanpa kalian, gak akan ada markas Fajar yang sekarang. Pergilah. Aku tunggu kabar baik kalian. Siap, pasti selesai. Berangkat ke Universitas A. Udah sebulan lebih aku nggak makan daging. Belum jadi. Sebentar. Tuan, coba cicipin. Wah, harum banget. Wanginya enak banget. Bau apa nih? Wangi banget. Siapa yang bakar-bakar? Sialan, wanginya enak banget. Si Lu Yuan ini keterlaluan banget. Kita aja, air minum aja nggak dapet. Dia malah makan kambing panggang utuh tengah malam gini. Kalau aku berlutut minta ke dia. Dia mau bagi nggak ya? Siapa tuh? Yuk, kita turun. Lihat dulu. Mereka siapa? Kamu Lu Yuan ya? Wah, tipe cewek kantoran yang tegas. Akhirnya muncul tipe cantik baru. Iya, aku. Anda perlu apa? Kok kamu egois banget sih? Semua anak sekolah lagi kelaparan. Kamu malah sendiri yang ngabisin kambing panggang segede ini. Terus aku harus gimana? Ya bagi dagingnya ke semua orang dong, biar lebih banyak yang selamat. Kenapa harus? Kita kan sesama manusia, saling bantu itu emang udah seharusnya kan? Oke, kalau emang saling bantu, sini coba icip. Tapi aku bagi dagingnya. Kamu mau balas apa? Aku tulus berterima kasih nggak cukup. Hah, Sini kasih aku. Muka kamu tebel ya. kamu bilang apa? Aku udah kenyang. Bagi aja sisa kambingnya. Makasih, Tuan.
Enak banget sih ini. Enak banget, enak banget. Udah nggak tahan. Lu Yuan, berhenti loh. Ini apaan? Liu Ruyan, Liu Dushuang, kalian mau pura-pura nggak kenal aku ya? Kalian kolonel dari markas Liming. Kok malah ngakuin mahasiswa jadi tuan kalian? Makan sisa dia. Kalian nggak malu apa? Tadi gak tahu siapa tuh. Miller lihat daging di garpu tuan. Iya, lo tuh yang pengen makan sisa tuan. Sayang tuan gak sudi sama lo. Gak dikasih kesempatan. Kurang ajar. Kalian berani ngeledek aku. Santai, aku tanya. Mana Tuan Xie? Dia udah mati. Apa? Siapa yang bunuh? Siapa yang berani bunuh anak pemimpin? Dia mau lawan ratusan ribu orang kita. Gitu. Dia jadi mati sendiri. Salah siapa? Pembunuhnya Lu Yuan kan? Iya kan? Kalian hianatin pemimpin. Jual Tuan Xie. Apaan nih? Nalangin jalan gue. Kalian berdua keluar. Ikut aku balik ke markas. Buat diadili. Mimpi. Kalau mereka nggak keluar, gue hancurin cangkang ini. Ini bom C4121 terbaru dari organisasi. Kayaknya setara 10 roket. Sekarang takut. Udah telat. Gila, ada apa ini? Kali ini Lu Yuan pasti celaka. Walaupun nggak mati, pasti sekarat. Siapa suruh dia serakah? Kena batunya kan? Cuman sayang, cewek-cewek cantik yang ikut dia itu. Mereka nggak mati. Roket emang dahsyat, tapi gampang dihindari. Aku lagi bingung gimana bertahan di sini. Ada yang nganterin senjata. Kasih bomnya ke aku. Nggak mungkin. Jadi pemenjaraan Darwang. Nggak mungkin. Banyak bacot banget. Ahan, kamu gak apa-apa. Jangan bikin aku takut. Dokter, cepet panggilin dokter. Sekali pukul. K.O. Jiang Han. Petarung terkuat di markas Liming. Ini baru kekuatan asli tuannya ya. Untung kita gak pilih lawan dia. Gak nyangka Lu Yuan cuma mahasiswa, tapi sehebat ini. Kalau bisa, jadi wanitanya. Darahnya udah berhenti dulu. Tangan Komandan Jiang kayaknya udah rusak. Berarti dia jadi orang cacat dong. Apa katamu? Kamu gak apa-apa. Komandan Bai, ini data Lu Yuan dari murid yang selamat. Soal data Lu Yuan, Kekuatannya jauh lebih besar dari perkiraan kita. Xiao Lian, kita bukan tandingan Lu Yuan. Minta bantuan ke markas aja. Lu Yuan orangnya nggak punya hati. Dia nggak pernah bantu teman yang lain. Cuma sekali dia nerima beberapa cewek cantik jadi pelayan. Aku punya cara lawan Lu Yuan. Ahan, tenang aja. Aku pasti bisa takluki Lu Yuan pakai kecantikanku. Balesin kamu. Kamu kan pacarku. Kok mau godain cowok lain sih? Lu Yuan itu kuat banget. Dia juga punya banyak barang ajaib. Dia harus nyerahin itu buat lawan zombie. Ahan, jangan pelit gitu dong. Aku ini rela berkorban demi seluruh umat manusia. Aku berangkat ya. Nggak boleh. Ada orang nggak? Lu Yuan, aku Bai Lian. Kepala bagian personalia dari markas Liming. Tolong serahkan resep obat dan perlengkapanmu. Ayo, kita sama-sama lawan zombie. Lindungi umat manusia. Asal kamu setuju, aku bisa kabulin syarat apapun yang kamu mau. Bahkan kalau itu aku. Kamu mau aku ya? Udah aku duga. Gak ada cowok di dunia ini yang bisa nolak pesonaku. Lu Yuan, tolong pelan-pelan sama aku. Kamu mukul aku. Kamu berani mukul aku. Dari aku lahir sampai sekarang, belum pernah ada cowok yang mukul aku. Selamat, sekarang udah ada. Serius nih. Oke, Lu Yuan, asal kamu serahin resep obatnya, biar lebih banyak orang selamat. Aku rela kamu pukul. emang pantas jadi petinggi markas Liming. Bener-bener sadar diri. Cuma orang yang gak egois kayak gini, yang bisa pimpin umat manusia bertahan. Aku umumkan mulai hari ini. Bai Lian adalah dewiku. Aku akan selalu dukung dia. Dewi Bai Lian! Bai Lian! Dasar bodoh, gampang ditipu. Begitu mereka masuk markas, mereka bakal otomatis jadi pendukungku. Nanti gak ada lagi yang bisa goyahin posisiku. Suka bangun citra ya? Hari ini aku kabulin maumu. Bukannya kamu suka cewek cantik? Kok tega sih mukul aku? Karena kamu murahan. Bailian ya? Sok suci di tengah lumpur ya? Hari ini aku obatin penyakit sok sucimu. Lu Yuan, tolong jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku udah tahu salah. Pas.
Aku juga capek. Waktunya balik istirahat. Mending aku cepet kabur deh. Aku izinin kamu pergi. Apa? Dia mau apa lagi sih? Ayo ikut aku pulang. Dasar perempuan yang gak setia. Sialan. Xiaolian, aku nyesal. Aku cuma mau kamu. Sekarang, balik ke villa. Jiang lupain aku aja. Aku nggak akan balik lagi. Bailian, ini kamu yang maksa aku. Ketua, kakak adik Liu dan Bailian, semuanya berkhianat. Musuh kuat banget, minta bantuan tembakan. Selain itu Tuan Muda Si Heng udah mati. Pembunuhnya Lu Yuan. Si Heng mati. Bajingan bernama Lu Yuan itu bunuh anak satu-satunya aku. Baik, aku udah tahu. Ketua, sekarang kita harus gimana? Gimana dong? Langsung kabarin semua orang. Aktifkan Fajar 1. Aku mau Lu Yuan. Utang darah dibayar darah. Tapi senjata level seperti ini bakal bikin banyak korban di penyintas. Basis lain gak bakal setuju. Di kiamat, yang paling murah itu nyawa manusia. Aku bakal bikin yang gak suka tutup mulut. Siap. Kenapa? Kangen sama pacar tersayangmu ya? Tuan, enggak kok. Aku cuma ngerasa gelisah tanpa sebab. Kayak bakal ada sesuatu yang besar terjadi malam ini. Kamu bisa prediksi masa depan? Enggak juga sih. Cuma tiap kali bencana mau datang, aku selalu ngerasain firasat ini. Terakhir kali aku segelisah ini, itu waktu hari kiamat tiba. Apa itu? Meteor ya? Bukan yang bisa ratain satu kota. Liming 1.